Saya mau tanya Bapak Ibu, menegangkan nggak waktu itu kekristenan? Sangat. Bayangkan mereka masuk dari rumah ke rumah, mereka seret orang Kristen, diserahkan ke dalam penjara. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah berhasil karena Kristus ya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita berhasil hanya karena Kristus? Bapak Ibu, sebelum kita akan membahas lebih jauh dari firman Tuhan tentang berhasil karena Kristus, saya pengen kita semua mengerti dulu tentang definisi dari keberhasilan. Menurut Bapak Ibu berhasil itu apa? Karena bagi sebagian orang berhasil itu berarti sukses, punya perusahaan, ya, punya harta, punya uang. Dari kecil bahkan orang tua itu sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, kamu tuh harus jadi orang yang berhasil, nak. Ya, sekolah yang pinter supaya nanti kamu punya perusahaan, kamu punya uang, kamu punya begini, ya Pak ya. Kita dari kecil itu konsepnya berhasil itu berarti kaya, ya. Makanya anak-anak itu di les semua, les matematika, les bahasa Inggris, les fisika, les kimia, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa semua bahasa. Tujuan dari orang tua melakukan itu supaya anaknya berhasil. Tetapi selalu cara pandang Tuhan dengan cara pandang dunia itu selalu berbeda. Nah, tapi kita mau ikut yang mana dulu ini? Ya tentunya sebagai anak Tuhan kita harus kembali kepada konsep firman Tuhan. Di mata Tuhan keberhasilan itu bukan soal kaya. Kalau saudara setuju bilang amin dong. Kan saudara dari tadi enggak ngomong ya, saya ini ngomong. Saudara bilang amin gitu. Jadi saya tahu saudara tidak tidur. Ya ngomong aja, yes, amin. Itu berarti saudara nangkep. Konsep Tuhan kaya itu bukan berhasil. Berhasil itu bukan kaya. Kalau kita melihat catatan di dalam Alkitab, apakah Rasul Paulus itu berhasil atau tidak? Kalau menurut pandangan dunia, Rasul Paulus tidak berhasil. Dia orang yang sekolah tinggi di agama Yahudi. Dia lulus dengan sarjana, bahkan dia guru, dikatakan guru besar. Tapi ketika dia terima Yesus, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia beritakan Injil, dia berkali-kali di penjara. Bagi orang dunia, orang di penjara itu berhasil atau tidak? Tidak, ya. Jadi saya pengen kita mengubah konsep dulu supaya nggak semakin salah arah kita ini. Lalu kita mengartikan keberhasilan itu kaya, sukses. No. Bagi orang dunia, Rasul Paulus waktu terima Yesus tidak berhasil. Karena dia di penjara, dia dihina, dia dipermalukan. Bahkan dia berkata, kebanggaanku adalah penderitaan. Mana ada orang berhasil menderita? Amin apa amin? Ya, tapi di mata Tuhan, Rasul Paulus berhasil nggak? Dia bahkan mati dibunuh karena nama Yesus. Bagi kita tuh dia nggak berhasil, tapi di mata Tuhan dia berhasil. Nah hari ini sebelum jauh kita membahas tentang berhasil karena Kristus, kita perlu rubah dulu konsep keberhasilan kita supaya nggak makin salah. Makanya saya juga ngomong ke anak-anak saya, kamu gak usah terlalu pinter-pinter di sekolah. Ya, kata anak saya, kayaknya mami ini salah satu orang tua yang paling aneh deh. Ya, saya bilang ya iya karena pinter tuh belum tentu berhasil, pinter tuh belum tentu berkenan sama Tuhan. Saya gak mau, saya bilang sama anak saya, dek kamu jangan terlalu stres ya. Ini dia sakit flu gak sembuh-sembuh. Dek kamu bolos sehari untuk tidur, tidur dek. Mam, aku ini udah kelas 12 sudah kelas terakhir kelas 12 kelas 3 SMA. Nggak boleh bolos mam, satu hari pun nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh bolos? Kalau kamu sakit, mending kamu sakit deh. Mending kamu istirahat deh. Mending kamu bolos daripada kamu sakit berkepanjangan nggak sembuh-sembuh. Karena ya pulang malam, udah pulang sekolah ikut bimbel. Bimbel sampai jam 8 malam di rumah. Jam 8 bikin tugas, tidur malam, bangun setengah 6 pagi. Saya bilang, aduh saya capek, mami itu capek lihat kamu loh.
Dia bilang, kalau teman-teman saya semua mamahnya malah nuntut anaknya, Mam. Mam ini malah suruh aku bolos. Oh, bolos sekali-sekali, dia tidur. Itu tidak menentukan kau masuk surga atau tidak. Ya, saya bilang, kamu hidup mengandalkan Tuhan, enggak usah pinter-pinter banget, enggak usah. Ya, yang penting kamu tuh mengerti arti berhasil di hidupmu, kamu takut Tuhan, kamu hidup menggenapi Tuhan karena berhasil di mata Tuhan tuh bukan soal kamu peroleh semua yang kamu mau, tapi berhasil di mata Tuhan adalah ketika kamu mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Jangan tertipu dengan dunia, saudara. Sehingga kita ini putar-putar balik, kita nggak ngerti sampai kita ini juga menuntut anak-anak kita melakukan yang A, B, C. Padahal itu bukan, tidak sedikit anak akhirnya stres karena dituntut sama orang tua. Karena konsep berhasilnya itu salah. Saya bilang sama anak saya, Mami percaya kamu tuh nanti punya panggilanmu sendiri kok. Kamu punya panggilan sendiri. Saya dulu sekolah tuh ya nggak terlalu pinter sih, malah tukang bolos saya. Sering panjat tembok, saudara. Tembok sekolah tuh saya panjat. Ya, lalu satu kali teman saya kan yang 3 masih di bawah. Dia bilang, Dep kamu duluan yang naik ya. Saya naik, saudara. Sudah sampai di atas tembok, kepala sekolah saya di bawah. Dia bilang ini, lompat. Dia suruh saya lompat, jangan ngomong kamu, lompat. Biar teman-temanmu lompat. Jadi teman saya bilang, aman Dep, aman. Karena saya di bawah diancam, saudara. Ya, saya lempar tas, kepala sekolah saya bilang, turun. Saya turun, saudara. Teman saya naik satu lagi, diancam lagi. Ya, saya bilang kalau ingat masa lalu saya, ya. Tapi hari ini ternyata saya menemukan panggilan Tuhan atas hidup saya. Makanya saya nggak pernah mau paksa anak. Karena saya percaya Tuhan itu punya panggilan atas hidup mereka masing-masing. Kamu jangan paksa anakmu jadi pilot, jadi dokter. Kalau bukan panggilannya di situ, buat apa, saudara? Kita harus mengarahkan anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia berproses bersama Tuhan. Karena menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya itu terlebih penting. Itulah keberhasilan. Katakan. Amin. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, harta rohani dalam bejana tanah. Ayat yang pertama dikatakan di sana, kita baca bersama 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus sedang menyatakan kepada jemaat, dia bilang, karena kemurahan Allah, kami ini semua menerima pelayanan ini, ya. Dulu dia hebat, dia insinyur, mungkin dia Rasul Paulus orang yang berpendidikan, dia lulus sebagai ya orang yang terpandang di kalangan orang Yahudi, bahkan dia menjadi pengajar ya hukum Taurat. Tetapi kemudian ketika dia menerima Kristus, dia masuk dalam penderitaan, lalu dia melayani Kristus, tapi dia bilang hanya karena kemurahan Allah. Ya, aku ini menerima pelayanan ini. Padahal pelayanan itu enggak bikin dia itu bangga, enggak bikin dia itu hebat. Lebih hebat dari dulu, dia dihormati di kalangan orang Yahudi. Justru sekarang dia dipenjara, dia dihukum, dia dirajam pakai batu. Tapi dia menyadari akan keberhasilan di dalam Tuhan. Makanya dia bisa berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Wow, konsep pemikiran yang berbeda. Dulu dia bunuh orang Kristen karena dia merasa orang Kristen itu sesat. Berbeda dengan ajaran agamanya. Tapi waktu Tuhan jamah dia, paradigmanya berubah, cara pandangnya berubah. Dia berkata hanya oleh kemurahan Allah. Dulu dia pikir kalau saya bisa ngajar di kalangan orang Yahudi, pantaslah karena aku ini lulus sekolah. Karena aku ini memang orang pintar di kalangan orang Yahudi. Aku menguasai semua adat istiadat Yahudi, aku menguasai hukum Taurat. Aku pantas ngajar. Tapi waktu dia terima Yesus,
Dia dihancurkan, diremukkan, direndahkan. Dia malah berkata, hanya karena oleh kemurahan Tuhan. Ini kan konsep yang berbeda, saudara. Dia bilang karena kemurahan Allah, karena itu kami tidak tawar hati. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita dapat di hidup ini termasuk penderitaan, itu adalah karena kemurahan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah tawar hati. Kenapa banyak orang Kristen tawar hati? Karena dia kurang menyadari bahwa semua yang terjadi di hidupnya itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari semua karena kemurahan Tuhan, maka hal yang tidak enak pun akan menjadi satu berkat. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja. Ya, contoh ya, kemarin saya ini baru pulang dari Manado, baru sampai tadi malam. Ya, dan kita pelayanan di Bitung, ya puji Tuhan KKR dari berbagai gereja, 1.000 lebih orang yang datang. Kita berdoa bersama buat kota Bitung, buat Manado, buat Indonesia. Besoknya kita ke Bunaken. Ya, anak saya itu baru beli topi, saudara. Ya, buat dia mahal, 500.000 tuh mahal topinya. Ketinggalan, ya, waktu sudah naik ke perahu mau balik, kita di perahu, dia di kapal, dia baru bilang, "Mam, topiku ketinggalan. Bisa enggak ya diambil, gimana gini. Itu mahal loh, aku baru beli lagi." Saya bilang, "Ya, ambil bagaimana? Kau mau turun di laut, berenang aja ke sana, ambil sendiri." Ini orang sudah pada balik semua. Lalu saya bilang sama anak saya, "Dek, anggapan mungkin di situ ada nelayan yang dia butuh topi, tapi dia berdoa, dia nggak bisa beli topi. Makanya Tuhan izinkan topimu ketinggalan supaya doanya itu nelayan dijawab." Amin. Lo bener nggak, saudara? Siapa yang tahu coba? Tiba-tiba itu nelayan dapat, aduh haleluya, puji Tuhan, aku berdoa pengen punya topi sebagai nelayan, nggak bisa beli, dikasih topi 500.000 lagi. Jadi berkat nggak kita? Waktu orang itu mengerti bahwa semua yang terjadi itu karena kemurahan Tuhan, bahkan kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Masalahnya banyak dari orang itu tidak tahu, tidak menghargai dan tidak percaya bahwa dalam hidupnya itu penuh dengan kemurahan dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Orang yang hidup menyadari bahwa segala yang ada dalam hidupnya itu karena kemurahan Tuhan, dia nggak mudah tawar hati. Kenapa engkau tawar hati? Karena engkau tidak menyadari bahwa dalam hidupmu itu Tuhan turut bekerja dan kemurahannya itu cukup. Loh, waktu kita tahu ya, kalau kita cuma berpikir gini, ya topiku ketinggalan, ya 500.000, ya. Gondok nggak, saudara? Gondok, yang ada ya kenapa ya, sakit hati, kecewa, tawar hati. Tapi kalau kita rubah paradigmanya, iya ya mungkin ada nelayan yang berdoa, dia butuh topi, dengan topi itu ketinggalan, doanya dijawab kan lewat hidup kita. Makanya kalau saudara ditipu orang, ya udah anggap itu anugerah. Nggak ada yang berani bilang amin. Paradigmanya belum dirubah. Ya, amin. Ya mungkin engkau terlalu pelit, jadi hanya dengan cara ditipu kau baru bisa keluar duitmu, bertobat. Bilang amin. Saudara, kalau kita menyadari semua karena kemurahan Tuhan, ya ada waktunya kita mengikhlaskan yang hilang. Ada waktunya Tuhan memberkati. Ikut Tuhan itu kita harus dengan konsep dan pemahaman yang benar. Saya kemarin di Manado, saya ketemu satu orang ibu, saudara. Lalu dia cerita, "Bu Debbie, saya ini hidup hanya karena kemurahan Tuhan, Bu, hari ini." "Kenapa, Bu?" "Jadi saya ini dulu, Bu, dari kecil saya punya cita-cita jadi mafia perempuan di Indonesia. Dalam hati saya, ibu punya cita-cita jadi mafia perempuan di Indonesia. Kayaknya cuma orang gila yang punya cita-cita begitu. Benar nggak, saudara? Mana ada orang punya cita-cita jadi mafia?" Lalu dia bilang begini, "Iya, Bu, karena saya ini dari dalam kandungan nih, saya ini sudah tertolak. Saya itu anak perempuan. Ketika papa saya tahu bahwa saya ini anak perempuan, maka saya sudah dikutuk dari dalam kandungan. Dia sudah menolak, wah anak perempuan mesti bawa sial. Karena dia berharap anak itu laki-laki. Ketika ibu ini lahir, saudara, bapaknya bilang, jangan kasih susu ya, kasih minum air putih biasa saja. Anak sial." Begitu diimani anak sial, karena orang tuanya juga belum bertobat, gak kenal Tuhan. Ya dia imani anak sial, ya benar terjadi sial. Apa yang engkau imani, maka itu yang akan terjadi menimpamu. Makanya jangan kau imani sesuatu yang buruk, imani yang baik.
Umur 4 bulan anak itu, papahnya ini kan punya kapal. Kapalnya terbakar di tengah laut, tenggelam. Semakin bencilah dia dengan anak ini dan bertambahlah dia bilang, memang kamu anak sial. Lalu semakin benci, anak ini dipukulin, dihajar. Saudara bisa bayangkan loh, seorang anak yang tidak berdosa tapi tidak diharapkan kelahirannya, bahkan sejak dalam kandungan sudah dituduh pembawa sial. Dia lahir dengan kepahitan, tertolak, diperlakukan tidak adil. Dan dia mencari cara bagaimana supaya saya ini hidup bisa merdeka. Akhirnya dia memutuskan dia tidak selesai sekolah, umur 17 tahun dia menikah. Karena dia berpikir, aku pengen keluar dari rumah orang tuaku. Nah, saudara bisa bayangkan, anak tertolak, kepahitan, banyak luka batin, kecewa. Dia menikah, saudara. Menikah dengan orang juga yang tidak bertobat, yang tidak kenal Tuhan. Kira-kira pernikahannya langgeng? Ya, jangankan harapkan sorga, ya itu pasti jadi neraka. Benar saja, 2 tahun pernikahan gagal, bercerai di tengah jalan. Lalu apa yang terjadi? Tapi dia senang, dia bebas karena dia keluar dari rumah keluarga orang tua. Dia mulai menghidupi dirinya sendiri, dia punya anak. Satu, lalu dia mulai cari kerja karena dia suka ke diskotik, ya ketemunya ke kelompok orang-orang seperti itu. Dia tadinya dapat kerjaannya packing narkoba. Packing, ya, dibungkus plastik kecil-kecil, ukurannya segini, dia yang nimbang, dia yang bungkus. Lama-lama dia bilang sama bosnya, dia juga jadi tukang antar, kurir, yang pesan sini dia yang pergi antar. Dia bilang gini, bos saya ini enak banget ya, kerja cuma gini, duitnya banyak. Lalu dia mulai tanya sama bosnya, boleh enggak saya ambil sedikit-sedikit juga, saya cari pelanggan. Bosnya bilang, ya boleh aja, ini cari duit cepet loh. Akhirnya dia mulai jadi pengedar. Dia mulai jualan kecil-kecil, dapat untung makin besar, makin besar. Ketika dia sudah menikmati, saudara, dia bilang, Bu, saya akhirnya punya rumah, punya mobil. Saya dapatlah apa yang saya inginkan. Karena keberhasilan menurut konteks orang dunia itu punya uang banyak. Padahal belum tentu orang yang punya uang banyak itu berhasil di mata Tuhan. Justru banyak yang tersesat. Lalu ketika dia mulai merasa memiliki segalanya, tapi dia bilang benar Bu, punya uang banyak di luar Tuhan gak ada damai sejahtera. Tiba-tiba teman SMP-nya datang ke rumah. Teman SMP-nya sudah jadi pendeta. Lalu teman SMP-nya bilang, saatnya kamu tobat. Saya ini datang ke sini membawa suara Tuhan. Tuhan mengasihimu. Asal kamu mau bertobat. Dia ngomong sama teman SMP-nya yang jadi, kamu salah minum obat ya? Kenapa kamu jadi pendeta? Astaga, hari gini orang masih mau senang-senang. Nanti tobat itu kalau udah tua, mau mati baru tobat. Temannya pulanglah saudara, nggak diterima omongannya. Bener, nggak berapa lama, berapa bulan kemudian dia ketangkep polisi. Dia masuk penjara di sel, tapi karena ada uang, ada backingan, cuma 4 bulan di penjara dia keluar. Bukan semakin baik, semakin menjadi. Dia jadi pengedar yang lebih berat lagi, lebih tinggi lagi kelasnya. Uangnya makin banyak, tiba-tiba saudara dia ketangkap polisi yang kedua. Kali ini dia divonis penjara 6 tahun. Dia bilang, ada duit kok, gampang, ada backingan. Ternyata tidak ada seorang pun yang menolong dia. Dia suruh adiknya jual mobil, jual rumah untuk jaminan. Habis semuanya, tapi dia tidak bisa keluar dari penjara. Disitulah dia terpuruk, dia terpukul, dan dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lagi menolong. Saat itu adiknya bawa lagi temannya itu, yang pendeta datang ke penjara, layani dia. Tapi dia bilang, ya udah aku mau buka hati bagi Tuhan. Tapi dia bilang, saat itu Bu, saya cuma nipu-nipu di dalam hati. Saya bilang, supaya Tuhan bebasin aku dari penjara. Lalu dia didoakan saudara, dia terima Yesus. Tadinya dia juga gak kenal Tuhan di agama lain. Dia mulai berdoa. Ya, kalau orang di penjara, maka doanya apa? Bebaskan kami. Ya, saudara pernah di penjara? Pernah di penjara ya Pak ya? Kok kayaknya menjiwai banget ya Pak ya? Ya, tapi memang benar. Orang di penjara pasti doanya, aku
Aku pengen bebas dalam nama Yesus. Aku percaya mujizat terjadi. Dia nangis, dia jengking di penjara. Tiap hari doanya sama. Tuhan, bebaskan aku. Aku percaya kuasa-Mu dahsyat. Aku percaya Engkau sanggup. Engkau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Aku bebas dalam nama Yesus. Dia saudara, ya di penjara 1 tahun pertama dia doa terus, doanya sama. Bebaskan aku. Bebas? Enggak. Tawar hati? Iya. Kecewa sama Tuhan? Iya. Namun puji Tuhan di penjara itu ada pelayanan rohani. Ya, dia buka hati, dia mulai baca Alkitab. Lalu dia bilang, Tuhan, aku sadar enggak ada satu pun manusia yang bisa tolong saya sekarang. Cuma Engkau. Tuhan, aku buka hati bagi Engkau, apa rencanamu, apa maksudmu aku ada di penjara. Saudara, di dalam segala perkara Tuhan itu turut bekerja untuk kebaikan kita. Tapi banyak orang gak tahu bahwa kemurahan Tuhan itu cukup. Lalu dia mulai cinta Tuhan dari hati, dia mulai nangis berserah sama Tuhan. Ketika dia baca Alkitab, dia tahu firman Tuhan berkata, engkau tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bagi kebaikanmu, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bilang, Bu, saya mulai merubah doa saya. Dia mulai berdoa begini, Tuhan, kalau engkau memang mengizinkan aku harus jalani masa tahananku ini, maka Tuhan, aku berdoa, beri aku kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita untuk menjalani masa tahananku ini. Lalu dia mulai berubah. Dia bilang ternyata, jadi bukan soal di diskotik atau di penjara. Waktu engkau berhasil mengenal rencana dan kehendak Tuhan atas hidupmu, maka pandanganmu berubah. Cara pikirmu berubah. Dia bilang di penjara saya bersuka cita, Bu. Di penjara saya damai sejahtera. Saya kuat di penjara. Setiap hari yang saya harapkan hanya berdoa bertemu Tuhan. Ada damai yang begitu luar biasa. Sebaliknya, waktu engkau tidak mengerti rencana Tuhan, sekalipun engkau lagi ada di diskotik, engkau dugem, engkau dimanapun, kalau engkau gak ngerti rencana Tuhan, hidupmu gak akan pernah damai. Amin. Dia mulai berubah, saudara. Makanya saudara, kenapa banyak orang doanya gak dijawab? Sebenarnya bukan gak dijawab, tapi karena engkau salah berdoa. Jangan ngotot minta keinginanmu, sebab Tuhan tahu kebutuhanmu. Bagi Tuhan lolosin dia dari penjara bisa enggak? Bisa, semudah Tuhan hanya berfirman. Tapi kali ini Tuhan tidak meloloskan dia. Karena Tuhan mau dia mengerti kehendak Tuhan di hidupnya. Itulah keberhasilan. Amin. Keberhasilan itu bukan waktu kau punya langganan banyak jual narkoba. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu berhasil. Itu bagi orang dunia. Ya, sekarang orang mau kaya kan bisa cepet toh. Jadi pelakor aja, bidik suami orang, kira-kira kaya, ya jadi pelakor, dipelihara di apartemen, ya kasih mobil, kasih ini, ya mau aja. Sekarang kucing sama orang sudah nggak beda, sama-sama peliharaan. Saya berdoa di sini tidak ada peliharaan, amin. Tobat kau ya. Buat apa engkau peroleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu, mati, binasa. Saudara, tapi ketika dia mengerti kehendak Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku tidak berdoa supaya engkau lepaskan aku dari penjara. Aku berdoa, beri aku damai sejahtera, sukacita untuk menjalani masa tahananku, supaya aku tetap kuat bertahan. Wow, saudara. Lalu dia harusnya divonis 6 tahun penjara, dia dapat kebebasan bersyarat. Akhirnya dia cuma jalani 4 tahun. Waktu dia keluar, dia bilang, saya sudah betah di penjara loh, Bu, sebenarnya. Karena saya sudah banyak bersaksi di penjara. Orang-orang juga mendengar kesaksian saya tentang Tuhan. Saya harus keluar dari penjara. Tapi kali ini ketika saya keluar, saya lebih menghormati dan menghargai kebebasan. Saya hidup benar-benar takut Tuhan. Lalu dia mulai pelayanan, dia mulai bersaksi. Dia bilang, Ibu saya kerja biasa, Bu. Nggak lagi jual narkoba yang uangnya langsung banyak.
Saya kerja biasa, tapi Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Dan kalau kita mengerti semua dalam hidup kita ini karena kemurahan Tuhan, saya terima berapa, saya bersyukur. Orang yang mengerti bahwa semua yang ada dalam hidupnya karena kemurahan Tuhan, dia mudah bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Tapi orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah kemurahan, ya dikasih banyak pun tetap tidak bersyukur. Bersungut terus. Makanya Rasul Paulus berkata ini saudara. Kita lompat ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, baca bersama, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini loh yang kita butuhkan di hidup supaya kita ini berhasil. Saudara membutuhkan terang Tuhan bercahaya dalam hati supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Sehingga engkau tidak mudah kecewa, bahkan engkau bisa bersyukur di tengah penderitaan dan kutuk bisa dirubah Tuhan menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau ibu tadi tidak mengerti rencana Tuhan, maka dia akan terus berdoa, Tuhan bebaskan aku. Enggak dibebaskan. Kira-kira dia kecewa sama Tuhan? Yes, bahkan dia bisa bunuh diri dan iblis menang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada terang Kristus di dalam hidupnya dan dia tidak memiliki pengetahuan. Makanya saya bilang sama anak saya, enggak usah pinter-pinter banget ya. Karena saudara, banyak orang pinter soal ilmu dunia, tapi mereka tidak pinter karena tidak punya pengetahuan tentang terang Kristus di dalam pikiran. Apa yang membuat engkau berhasil di hidupmu? Waktu engkau memiliki terang itu di dalam hidupmu. Makanya Rasul Paulus berkata begini, ayat 7 kita baca bersama yang terakhir. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, harta apa yang kau punya hari ini? Kepinteran, kepandaian, kesuksesan secara manusia. Ingat, engkau memiliki itu di dalam bejana tanah liat. Saudara dan saya, kita semua hanya terbuat dari tanah. Cuma memang jenis tanahnya beda. Kalau ada orang yang sombong, itu berarti dicipta dari tanah tinggi. Ya, kalau ada yang hidupnya banyak masalah, ya tanah sengketa itu. Ya, kalau ada yang tukang shopping kerjaannya dari Tanah Abang. Tapi Tuhan itu menciptakan kita semua dari tanah. Supaya engkau ingat, jangan sombong, kita ini hanya bejana tanah liat. Engkau bisa mati nanti siang, malam atau besok. Tubuhmu itu tidak kekal. Engkau bisa sakit, kita patah kelingking satu aja kesakitan luar biasa. Sadarilah bahwa engkau tidak serba bisa. Semua yang engkau miliki itu hanya ada di dalam bejana tanah liat yang tanah ini bisa retak dan bisa pecah. Betapa rapuhnya manusia itu. Gak ada satupun dari kita yang terlalu kuat yang hingga sombong. Makanya saudara, saya konseling orang-orang. Bu, saya ini pejabat, tapi tiap hari saya jatuh dalam persinahan. Bu, saya sering bawa perempuan di hotel. Bagaimana ya Bu supaya saya bertobat? Supaya Bapak bertobat, ingat ya Pak, kalau kau bawa perempuan ke hotel, ingat Pak, lagi di hotel bersinah, Tuhan stop jantungmu Pak. Satu urat saja digunting sama malaikat, mati kau, jantungmu berhenti, stop. Dia bilang, waduh salah konseling saya ya. Jadi Bapak ingat saja kata-kata saya ini. Kalau Bapak mau bawa perempuan ke hotel, ingat engkau itu hanya tanah liat. Betapa rapuhnya kita, jangan sombong hidup dalam dosa. Bapak ingat saya saja. Ya, omongan saya ini Bapak ingat. Kalau mau bawa perempuan ke hotel, ingat wajah saya. Dia bilang, ngeri sih Bu, ngeri sih. Iya ngeri memang. Jadi Bapak tinggal pilih, masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran. Mau mati masuk koran dulu, bikin malu. Kenapa? Karena orang tidak menyadari bahwa segala yang dia punya itu hanya di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu rapuh enggak? Jatuh pecah enggak? Pecah. Kesentuh dikit aja retak enggak? Retak. Kenapa kita butuh kemurahan Tuhan?
Segala keberhasilan di hidup kita itu hanya datang dari Tuhan. Bilang kanan kirimu, nggak usah sombong. Jangan sombong. Jadi orang biasa aja, keles. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, karena semua yang kita miliki itu hanya anugerah. Ya, saudara bisa pakai yang bermerek, puji Tuhan. Tapi jangan pakai tidak bermerek, gatal-gatal. Bertobat. Ya, enggak usah sombong, biasa aja. Kau itu cuma tanah. Ya, bilang, ingat, ini cuma tanah. Makanya Alkitab bilang, jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh ini satu saat binasa. Tapi manusia batinnya kita itu yang akan kembali kepada Tuhan. Sebab mata Tuhan menjelajah, bukan cuma di Surabaya, bukan di Jakarta. Di mana? Di seluruh bumi. Untuk apa, saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang layak untuk menerima kekuatannya. Matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang layak untuk dilimpahkan kekuatannya. Saudara baca ayat ini, wow nggak saudara? Wow. Jadi Tuhan tuh lagi nyari. Di seluruh bumi matanya menjelajah. Mana ya? Orang-orang yang mau aku berikan kekuatanku. Yang akan aku limpahi kekuatanku. Ayat ini berkata, syaratnya yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati mencari siapa? Terhadap Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi orang yang layak untuk dilimpahi kekuatan Tuhan. Katakan, amin. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan, saudara? Jangan pernah salah mengartikan berkat dan kemenangan itu, oh berarti orang itu diberkati, disertai Tuhan, buktinya dia kaya. Maaf, kekayaan bukan menjadi tolak ukur seseorang disertai Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara melihat orang diberkati, orang kaya, oh orang itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Setan juga bisa beri kekayaan. Tolak ukur orang disertai Tuhan bukan kekayaan. Jangan juga berpikir ketika orang itu hidup, dia miskin, dia gak punya apa-apa, lalu kita berpikir, oh dia ini dikutuk Tuhan. No. Saudara diberkati atau tidak itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah hidup. Setiap kita akan mengalami yang namanya pasang surut. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada orang yang ketika dia miskin, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya ada seorang ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya doanya sama Tuhan gini, Tuhan bikin suami saya miskin lagi, biar kami bangkrut. Kenapa? Karena waktu dulu dia miskin, Bu, dia tuh setia cari Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia sayang keluarga, dia setia kepada keluarga. Tapi ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan, Bu. Jadi tidak selamanya berkat itu bisa membawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya kekayaan bisa menjadikan kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebaliknya ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya. Dulu kami kaya. Waktu kami kaya diberkati, suami saya itu melayani Tuhan, Bu. Dia sayang kepada kami setelah dia jatuh bangkrut miskin. Dia marah dan kepahitan kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan lagi melayani. Di mana Tuhan itu? Artinya saudara, bukan orang yang kaya yang diberkati dan disertai Tuhan. Sebaliknya juga, bukan orang yang miskin yang diberkati dan disertai Tuhan. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Ada orang ketika kaya dia jatuh.
Ada orang ketika miskin, dia justru jatuh, jauh dari Tuhan. Tapi ada orang waktu kaya, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang waktu miskin, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bukan keadaan kita yang menentukan iman kita itu bisa menjadi pemenang sampai akhir atau tidak. Disinilah kenapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat seorang yang kaya tetap bertahan pada posisi takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terhadap Dia. Dan cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan orang yang miskin juga tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Tidak dibilang di situ untuk mencurahkan berkatnya, mencurahkan kekayaannya kepada orang yang bersungguh hati. No. Firman ini berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan, melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada yang kaya, yang sungguh-sungguh berhak terhadap Tuhan. Kepada yang miskin, yang juga sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita harus mencapai kemenangan di dalam iman sampai pada garis yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Wahyu 21 ayat yang ke-7, saudara. Barang siapa menang, ia akan apa? Memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melangkah di hidup ini. Baik kita kaya, baik kita miskin, kita butuh kekuatan Tuhan. Supaya sampai pada garis akhir, kita menjadi pemenang. Jadi gak ada hubungannya sama miskin atau kaya. Kita semua dituntut untuk menjadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Sebaliknya ayat 8 berkata apa di sana? Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Supaya entah kita kaya, entah kita miskin, kita diberi kemampuan untuk terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mencapai garis kemenangan. Kita harus mencapai garis finish sampai pada akhirnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaanmu. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, Bu, saya sudah hampir meninggalkan pelayanan. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa saya melayani Tuhan tapi saya tetap miskin? Saya bilang, Pak, engkau membutuhkan kekuatan Tuhan. Saya pernah ada di posisi itu, tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya jadikan tempat pelarian. Tapi saya tetap bertahan karena Tuhan memberikan aku kekuatannya untuk aku bisa melewati semua hal itu. Amin, saudara. Sebaliknya ada orang yang kaya. Karena dia diberkati, dia lupa Tuhan. Dia jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Karena bingung mau buat apa lagi uangnya. Akhirnya jatuh, berselingkuh, pelihara perempuan. Dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya cuma bilang, kau butuh kekuatan Tuhan. Jadi mau miskin, mau kaya, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Untuk kita berjuang sampai pada garis akhir. Makanya saya mau bilang di sini buat kita yang hari ini merasa masih miskin, kekurangan. Jangan sedih. Karena di luar sana ada begitu banyak orang kaya yang sudah jauh dari Tuhan. Dan mereka juga sama-sama tidak memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesetiaan sampai pada garis akhir. Makanya saudara, kalau kita lihat di sini ya,
Kita baca di dalam Filipi. Mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana Rasul Paulus menulis begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara bukan berarti hanya yang enak atau yang tidak enak. Tetapi namanya segala perkara, baik enak, tidak enak, baik miskin, baik kaya, dia dapat menanggungnya karena apa? Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-12, saudara. Ya, Rasul Paulus menulis begini, mulai dari ayat 12, Filipi 4. Baca bersama, dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Artinya, Rasul Paulus pernah ada di dalam satu keadaan dia benar-benar kekurangan. Enggak punya apa-apa. Yang di sini merasa kekurangan, jangan sedih. Semua orang-orang di dalam Alkitab dicatat sebagai orang-orang yang juga pernah ada di dalam titik yang sama. Mereka mengalami kekurangan. Bahkan saya pun yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di depan saudara, saya pernah merasakan yang namanya hidup miskin tanpa ada apa-apa di hidup saya. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Sebaliknya Rasul Paulus bilang di sana apa? Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Sebaliknya dia juga berkata, aku juga tahu apa yang namanya berkelimpahan itu. Semua yang aku mau bisa aku dapat. Dia pernah merasakan itu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13, di sana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita butuhkan hari ini seringkali bukan jawaban atas doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan kalau engkau belum mengerti kehendak Tuhan di balik masalahmu, Tuhan itu gak pernah cepat-cepat mau jawab masalah kita. Makanya banyak orang bertanya, Bu, kenapa ya? Saya sudah berdoa puluhan tahun buat suami saya, Bu. Supaya dia bertobat. Tapi kenapa dia gak tobat-tobat? Saya bilang ya karena ibu masih simpan kepahitan. Kenapa suami belum bertobat? Tuhan mau ajar ibu memiliki kasih. Doa sungguh-sungguh, layani suamimu sekalipun dia menyakiti engkau. Kalau ibu sudah melakukan itu, maka bagi Tuhan itu cepat. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita, itu ada rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru minta jalan keluar. Tapi bilang, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggung apa yang sedang aku alami hari ini, supaya aku tidak menyangkal Engkau, Tuhan. Kita tahu di Alkitab doa AG, dia berdoa apa? Tuhan, jangan berikan kepadaku kekayaan. Supaya jangan kalau aku kaya, aku melupakan Tuhan yang sudah menciptakan aku. Tapi jangan berikan juga padaku kemiskinan. Supaya jangan aku menghina namamu dan berkata, di mana Tuhan itu? Buktinya saya kekurangan. Dia bilang apa? Berilah padaku Tuhan apa yang patut untuk aku jalani di dalam hidupku. Jadi hati-hati saudara, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal senang atau susah. Itu semua adalah musim dalam kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi yang terpenting yang harus kita miliki hari ini adalah
hidup di dalam kekuatan Tuhan. Karena itu ayat itu berkata, mata Tuhan itu sedang menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa dia mencari orang-orang yang akan dilimpahinya dengan kekuatannya? Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku gak takut. Sebab Engkau besertaku. Bukan soal dijawab atau tidak. Penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau soal proses, kita semua pasti diproses, saudara. Kita semua pasti akan diproses. Kalau engkau belum pernah mengalami kekurangan, maka satu saat engkau akan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa engkau mengalami kekurangan, itu namanya belum komplit proses hidupmu. Makanya sekarang yang sedang diberkati, hati-hati. Minta sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Supaya ketika engkau diproses, engkau tidak jatuh. Ketika engkau menikmati kelimpahan, engkau juga tidak jatuh. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin berkekurangan, ya satu saat Tuhan akan izinkan. Ya, kita harus melewati setiap musim di hidup kita. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dia bilang dalam segala perkara, entah aku lapar, entah aku kenyang, entah aku miskin, entah aku kaya, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang hari ini, Tuhan aku lagi ada masalah, tapi aku percaya, aku pasti bisa melewati itu. Sebab Tuhan melimpahi aku dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Yes, saudara, tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena engkau berpikir ketika kau akan hadapi masalah, yang Tuhan akan berikan itu jalan keluar. Hello? Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin dia akan proses kita 2 bulan, tapi kan kita maunya hari ini proses, besok selesai. Kita lupa dan sering kali pun kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa sering juga kita, Tuhan besok dong Tuhan selesai masalah saya, Tuhan lusa dong Tuhan. Ingat, waktu Tuhan. Engkau pengennya besok, tapi Tuhan bilang 2 tahun. Amin. Saya ikut Tuhan. Susah terus saudara. Susah terus. Puluhan tahun. Kekurangan terus, ya. Difitnah terus, ya. Dijatuhkan terus, ya. Puluhan tahun. Tapi Tuhan melimpahiku dengan kekuatannya. Dan itu yang tetap membuat saya kuat dan berkata, Engkau baik Tuhan. Bahkan ketika setan menawarkan, balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu, balik ke agamamu, buang Yesus. Saya tetap berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, Engkau baik. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak ada satupun keadaan di hidup yang bisa menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buatku. Dan itu cukup bagiku untuk berkata, Engkau baik. Sekalipun saya berkekurangan hari ini, saya pernah merasakan, saudara, mau makan tuh gak ada duit. Saya pernah mengalami itu, saya puasa terpaksa. Terpaksa puasa karena memang uang itu berkat itu cuma cukup makan 1 hari 1 kali. Saya pernah mengalami itu. Kenapa sampai hari ini saya tetap kuat bertahan? Semata-mata cuma karena kekuatan dari Tuhan. Air mata tiap hari. Saya tidak akan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi saya. Dan membuat saya menyesal kenapa saya ikut Yesus. Saya cuma tahu satu hal. Semua yang Engkau izinkan terjadi itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin karena dulu karakter saya terlalu rusak. Mungkin karena dulu saya terlalu banyak dosa, makanya prosesnya itu lama. Tuhan bersihkan sehari satu-satu, dibersihkan ranting-ranting yang busuk, ranting-ranting yang kering itu dibuang. Dan itu tidak gampang. Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan saya bertahan.
Apakah saya nggak disertai Tuhan? Saya disertai Tuhan. Apa ketika saya berkekurangan, saya nggak disertai Tuhan? Mungkin orang, keluarga saya yang melihat saya berkata, syukur, siapa suruh ikuti Yesus. Tapi saya mengerti, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dan tidak ada pilihan lain selain ikut menjalani proses Tuhan itu. Biarkan orang lain yang gak tahu berbicara. Biarkan orang-orang yang gak ngerti rencana Tuhan menghina. Biarkan saudara. Yang terpenting engkau mengerti tujuan Tuhan atas hidupmu, dan itu cukup. Enggak usah peduli dengan kata orang. Enggak usah peduli dengan hinaan orang, sebab mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi pastikan kita tahu rencana Tuhan. Pastikan engkau tahu akhir dari perjalanan iman itu apa. Kita nggak butuh pujian manusia. Kalau dipuji jangan terlalu tersanjung. Kalau dihina jangan terlalu jatuh. Jangan terlalu kecewa. Biasa saja. Inilah kehidupan. Jalani bersama Tuhan yang terpenting. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Semata-mata hanya karena kekuatan Tuhan. Dengar baik sore ini saudara, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Enggak usah ngajarin Tuhan, cepat jawab ya Tuhan. Kalau bisa besok, kalau bisa bulan depan, enggak usah. Waktu engkau duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata, beri aku kekuatan untuk menanggung setiap perkara. Hati Tuhan luluh. Ketika engkau berkata, Tuhan beri aku memahami apa yang sedang Tuhan mau dari hidup. Semua proses yang kita jalani di hidup ini ada rencana dan maksud Tuhan. Dan goal dari setiap proses kita, yang Tuhan mau cuma kita ngerti apa kehendaknya. Itu aja. Waktu engkau ngerti kehendaknya, maka engkau akan melihat saudara, bagaimana berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Bagaimana Tuhan akan berperkara. Dan bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak. Engkau tidak akan mungkin pernah bisa berdampak bagi banyak orang kalau engkau tidak lebih dulu diproses oleh Tuhan. Semua orang di Alkitab yang sudah mengalami kesuksesan, kisahnya semua pernah mengalami salib terlebih dahulu, kesengsaraan. Tapi manusia itu seringkali tidak mau. Biarkan daging kita dihancurkan. Supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan soal miskin, bukan soal kaya. Tapi soal kita kuat atau tidak menjalani hidup. Soal berapa kuat kita ini bisa berperang. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Seperti yang Alkitab katakan. Ya. Di sekeliling kita itu kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu kehidupan. Tapi semua itu tidak menjadi jaminan mereka itu menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan karena kayanya seseorang atau miskinnya seseorang. Tuhan mau saudara, supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Saya berdoa, ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 tadi. Kalau kita balik lagi, ya kita baca sama-sama lagi ayat ini, saya rindu supaya kita semua sungguh-sungguh mengimani ini saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ada saat-saat kita menjadi lemah dan rasanya ingin menyerah.
Tapi ketika engkau menaruh harapan, ketika engkau taruh sandaranmu hanya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bukankah kita semua rindu? Tuhan bilang, barang siapa menang, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat hidup ini, saudara. Saya ini sedang hidup. Saya mau hidup dan saya berkata tiap hari, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita tuh mau mati besok. Apa yang sudah aku buat bagi Tuhan? Jangan engkau berpikir hidup ini masih terlalu panjang untuk engkau sia-siakan. Berpikirlah bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Dan Tuhan sedang mengejar kita untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya. Tadi pagi saya sampaikan, mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan kita sendiri, tapi kita berkata, Tuhan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Apa artinya hidup bagi kepentingan Tuhan? Saya nggak punya uang, Bu, untuk saya berikan untuk bangun gereja atau apa. No. Engkau bisa hidup bagi kepentingan di tengah keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Yang membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sebaliknya sebagai istri, jadilah penolong yang terbaik bagi rumah tanggamu. Bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Lakukan bagian kita sesuai yang sudah Alkitab tulis. Sebagai suami yang kau dituntut oleh Alkitab menjadi imam. Hai suami-suami. Jadilah imam yang benar. Kasihilah istrimu. Supaya doamu jangan terhalang. Setidaknya engkau berkata hari ini, Tuhan, aku mau melakukan bagianku. Seperti yang firman Tuhan tulis. Sebagai seorang istri engkau berkata, Tuhan, aku juga mau melakukan bagianku. Seperti yang Alkitab katakan, itu artinya engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai anak-anak Alkitab bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut usiamu. Katakan, Tuhan, aku mau mengambil bagianku. Sebagai anak, aku harus hidup menghormati orang tua. Nggak usah yang muluk-muluk hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya harus masuk sekolah Alkitab. Saya harus, no. Puji Tuhan kalau engkau diberikan berkat yang berlebih, engkau bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi lakukan tujuan Tuhan secara pribadi atas hidup kita, saudara, hari ini. Jangan jadi jemaat yang cuma datang hari Minggu, duduk, diam, pulang, dan tidak pernah mengalami hidup, perubahan hidup. Sorry, saudara. Kita sedang hidup di waktu percepatan Tuhan. Ini adalah waktu percepatan Tuhan itu. Saya mau berkata, Tuhan, saya nggak mau kedapatan sebagai hamba Tuhan yang tidak melakukan kehendak-Mu. Biar setiap kita hari ini introspeksi diri. Dan katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi jemaat yang kedapatan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu Yesus datang kembali, di Alkitab berkata, di hari-hari terakhir, Tuhan akan mengumpulkan setiap kita. Dan Dia akan berkata, marilah kamu yang melakukan kehendak-Ku. Dia nggak cari pendeta. Dia nggak cari orang yang rajin terlibat pelayanan di gereja. Dia datang berkata, marilah, hai kamu yang melakukan kehendak-Ku. Sebab bukan semua orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Minta kekuatan Tuhan, saudara. Minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan menjalani setiap peran di dalam hidup kita. Sebagai suami, minta kekuatan Tuhan berlutut untuk engkau menjadi suami yang benar. Sebagai istri, minta kekuatan Tuhan. Supaya kita juga boleh menjadi istri yang benar. Sekalipun pahit, Tuhan. Aku mau bayar harga bagi suamiku. Mungkin dia berselingkuh, tapi aku mau menjadi istri yang mau berdoa bagi dia. Supaya dia bisa diselamatkan. Minta, saudara. Yang kita butuhkan hanya kekuatan Tuhan. Supaya kita mampu bertahan sampai pada garis akhir. Karena kitab Wahyu tadi berkata, kita sudah baca di Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7.
Ya, ingat, Wahyu 21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita sedang berjuang di hari-hari ini. Kita semua punya masalah. Semua orang punya masalah. Makanya orang yang konseling kepada saya itu banyak, saudara. Kadang-kadang saya juga bingung. Bu, apa yang harus saya lakukan? Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cuma dengan mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatannya. Engkau cari saya, percuma. Saya cuma mendoakanmu. Tapi waktu engkau cari Tuhan, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berlutut kepada Tuhan di situ. Ayo saudara, rahasianya cuma satu, datang duduk di kaki Tuhan, buka hatimu dan katakan, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Berapa banyak saudara yang sudah jadi Kristen dan engkau melakukan hal itu? Sebuah kerinduan di dalam hatimu hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, bahkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, karena Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur yang akan memberi kita kekuatan. Saya bersyukur, saya tadi malam baru landing dari Sydney, puji Tuhan. Ya, apa yang dulu Roh Kudus sampaikan ketika saya diusir dari rumah, saya di kos-kosan, cuci pakaian kotor, ya saya dapat suara Tuhan, Roh Kudus ngomong, satu saat ya engkau akan pergi ke bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, bahkan pulau-pulau menantikan. Waktu saya dapat suara itu, saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor. Tapi kemarin saya buka mata, benar-benar saya lihat saya ada di Sydney. Tepuk tangan buat Tuhan. Bagi yang percaya saja, yang gak percaya gak usah tepuk tangan. Ya, yang percaya itu akan terjadi karena Tuhan menyatakannya, dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Katakan, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, ketika Yesus mati lalu dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia berkata kepada muridnya ada banyak perkara. Salah satunya dia berkata bahwa kamu harus menunggu kedatangan Roh Kudus. Aku akan pergi. Dan kamu menjadi sedih hati karena aku akan pergi. Yesus berkata sebelum dia terangkat naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, saatnya akan datang, kamu akan disiksa, kamu akan dianiaya, bahkan orang-orang yang membunuh engkau akan merasa bahwa mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Mereka berpikir dengan menganiaya kamu, membunuh kamu, mereka dapat upah di sorga. Dan Yesus berkata, masih banyak hal yang aku katakan kepadamu, tapi belum sekarang. Karena engkau belum dapat menanggungnya. Tapi kalau dia datang, yaitu penghibur, penolong itu, Roh Kudus yang akan diutus, maka ketika dia datang, dia akan menyampaikan banyak hal yang dari Bapa kepadamu. Yesus berkata, bahkan bukan hanya itu saja. Roh Kudus akan memberikan kepadamu kekuatan untuk menanggung segala perkara. Amin. Ini suara saya bisa agak ditebelin supaya saya nggak kedengeran kayak mak-mak yang lagi marah-marah ya. Tes 1, 2, 3, bassnya ditambah ya. Ini bukan suara Debbie Basir. Nah ini baru Debbie Basir, amin. Iya, jadi saya khotbah biar marah-marah nggak kedengeran marah-marah. Kalau kayak tadi, kayaknya bapak-bapak menatap saya bagaimana gitu ya. Dia terbayang muka istrinya di rumah. Ya. Dan akhirnya Yesus bilang, nanti kalau Roh Kudus turun maka akan banyak hal yang dia kesampaikan kepadamu. Lalu terjadilah, Yesus berkata, sebelum kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu jangan lupa pelayanan. Karena bahaya. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu murid-murid menunggu setelah Yesus terangkat naik ke surga. Murid-murid itu menunggu kedatangan Roh Kudus itu di satu loteng di Yerusalem, yang pernah pergi ke Yerusalem. Ya, di sana kita naik ke atas loteng itu, disitulah ya murid-murid berdoa menunggu kuasa Roh Kudus turun. Maka terjadi yang namanya hari
Pentakosta, Roh Kudus turun. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bernubuat, ada yang menyampaikan banyak hal, mereka berbahasa roh. Setelah itu kalau saudara baca di Kisah Rasul, mereka mulai terpencar untuk memberitakan Injil. Waktu Roh Kudus turun pertama kali, Petrus langsung khotbah. Dan Alkitab berkata sekali Petrus berkhotbah, berapa ribu yang tobat? 3.000. Sekarang saya khotbah sekali, untung-untungan 1 yang tobat. Khotbah 3.000 kali, ya puji Tuhan kalau ada 3 yang tobat. Yang salah itu siapa? Pendetanya atau jemaatnya? Yang pasti bukan Roh Kudusnya. Lalu Bapak Ibu, waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Orang menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka dibaptis. Sejak saat itu jumlah pengikut Kristus bertambah dengan pesat. Ini membuat marah orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mereka melihat kenapa begitu pesatnya ya pertumbuhan jiwa. Lalu akhirnya mereka mulai dianiaya. Rasul-rasul mulai dihadapkan ke mahkamah agama. Bahkan bukan cuma itu, orang Kristen mulai mendapat aniaya. Sekarang kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-8. Judulnya aja sudah tidak enak ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8, di sana judulnya adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, kita baca ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana begini. Saulus ya juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh ya. Saulus adalah siapa? Paulus, sebelum dijamah Roh Kudus namanya Saulus ya. Perlu ganti nama enggak kalau orang tuh sudah bertobat dan belum bertobat ya? Mungkin perlu ya, supaya ya arti nama yang lama itu enggak usah ikut-ikutan. Tapi saya tetap Debbie sih, karena enggak ada nama lama, enggak ada nama baru. Yang penting Roh Kudusnya membuat hidup kita baru ya. Saulus waktu itu dikatakan di sana, ini ayatnya ditampilkan enggak? Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh, firman Tuhan berkata. Kenapa itu terjadi saudara? Karena di depan Paulus, di depan Saulus waktu itu Stefanus dirajam pakai batu. Karena Stefanus menjadi orang yang berkobar dengan Roh Kudus, lalu dia menyembuhkan orang, mendoakan orang. Ya, dan banyak orang bertobat, mereka itu terancam orang-orang Farisi dan mereka akhirnya melaporkan ya bahwa Stefanus ini sudah menghujat, dia bilang ya di kisah Rasul pasal yang ke-8 ya. Menghujat Allah, mereka berkata. Ya, bahwa Stefanus ini menghujat Allah. Sehingga mereka menyerahkan dia kepada orang banyak, lalu dia dilempari batu. Di depan Paulus dia mati. Dan dia berkata, Tuhan kepadamu kuserahkan nyawaku, tapi jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Makanya Alkitab berkata Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh di depannya dia. Ayat yang berikutnya dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat ya terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, kalau saudara ada Alkitab di handphonemu boleh buka. Nggak usah berharap di multimedia. Ya, ini jemaat Kristen sekarang memang sudah terlalu enak hidupnya. Apalagi sudah tidak ada penganiayaan. Bayangkan multimedia nggak tampil, mereka nggak baca Alkitab nih. Ampuni mereka Tuhan ya. Ya, dikatakan Bapak Ibu di sana pada waktu itu ya. Pada waktu itu ayat 2 baru ayat 2 ya, dikatakan di sana ya Kisah Rasul 8 ayat 1 ya, ayat 1 ya, ayat 1 bagian B. Multimedianya ini perlu kopi kayaknya. Beliin Starbucks ya. Dikatakan di sana ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Jadi apa yang Yesus katakan di Injil Yohanes pasal 16 itu sungguh-sungguh terjadi. Kenapa Yesus bilang tunggu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan dan keberanian. Ya, karena kalau tanpa Roh Kudus kita nih mudah capek, mudah lelah, mudah tidak bersemangat. Orang-orang bertanya kepada saya, Bu, ibu itu ya, saya lihat ibu kayak ada sayap loh. Iya, memang.
Ya bulan Mei ini saya hanya 4 hari kali ada di Jakarta. Baru pulang dari Israel 2 minggu. Langsung saya terbang ke Semarang, ke Makassar, lalu ke Manado. Ya bayangkan, saya makan pagi di Semarang, makan siang di Jakarta, makan malam di Makassar. Luar biasa gak saya? Ya. Lalu saya ke Manado seminar hamba Tuhan. Lalu pulang ke sini hanya 2 hari saya terbang ke Australia. Orang bilang, ibu capek? Enggak bu, enggak capek. Bapak ibu saya mau bersaksi. Saya ini sebenarnya lebih enak pelayanan di YouTube saja. Saya syuting tiap hari pagi malam. Saya sudah punya mimbar sendiri lewat YouTube channel saya. Saya bisa di rumah mainan sama dogi kesayangan saya. Saya kangen loh kalau pergi, ya kadang-kadang anak-anak bilang, mami tuh lebih kangen doginya loh daripada anaknya. Ya enggak, saya kangen juga sama anak-anak saya. Lebih enak saya di rumah ngurus tanaman. Lalu saya syuting aja di studio saya pagi malam. Karena ya bukan apa-apa sekarang, puji Tuhan, Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Ya jadi ya sebenarnya saya nggak usah pergi-pergi kemana-mana juga sudah aman saya. Bahkan kalau pergi ke daerah itu kadang bayar tiket sendiri. Ya tidak dapat PK. Sebenarnya capek nggak? Ya capek. Jujur kita melakukan sesuatu kalau dapat uang kan semangat. Ya nggak? Ngaku. Nggak usah pura-pura. Pendeta juga manusia. Lebih semangat kalau dapat duit. Tapi kalau pelayanan ke daerah itu ya nggak dapat apa-apa. Capek toh. Tapi kenapa saya tetap bersemangat? Saya tahu itu karena kuasa Roh Kudus. Makanya kita perlu Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Stefanus dibunuh, dia dibunuh gak main-main loh, dirajam pakai batu. Karena dia menobatkan banyak orang dan mereka memfitnah dia bahwa dia menghujat Allah. Dirajam pakai batu, dia mati di depannya Rasul Paulus kalau saudara lihat ayatnya. Tapi Paulus itu belum bertobat. Lalu dikatakan di sana, ya orang-orang saleh ayat yang kedua menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Lalu ayat yang ketiga, tetapi firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, tetapi Saulus ini Paulus sebelum dipenuhi Roh Kudus jahat sekali, teroris dia. Tetapi Saulus berusaha apa? Membinasakan jemaat itu dan ia apa? Memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saya mau tanya Bapak Ibu, menegangkan gak waktu itu kekristenan? Sangat. Bayangkan mereka masuk dari rumah ke rumah, mereka seret orang Kristen, diserahkan ke dalam penjara. Hari ini kalau engkau masih ada di bangsa ini, masih dijaga oleh Tuhan, bersyukur. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Doakan bangsa ini, bawa terus bangsa ini di hadapan Tuhan. Supaya tetap di dalam jalan kebenaran. Supaya ada orang-orang yang takut akan Tuhan yang berdiri di atas bangsa kita. Pada zaman itu, Bapak Ibu lihat di sini, Rasul Paulus masuk dari rumah ke rumah dan pasti dengan teman-temannya. Dia menyeret orang Kristen. Hari ini kita bersyukur loh, kita tidak mengalami yang seperti itu. Ya, makanya jangan terlalu alay lebay, amin. Saya ini menghadapi masalah rumah tangga bu, saya mau bunuh diri. Gak usah bunuh diri, nanti mati sendiri kau. Iya enggak? Saya jawab gitu kalau ada orang alay begitu. Saya terlibat utang bu, saya pengen mati bunuh diri. Gak usah bunuh diri, bentar lagi juga kau mati. Baru hadapi masalah yang begitu, udah mau mati bunuh diri. Belum dianiaya, belum. Tapi memang bahaya kekristenan itu tanpa aniaya itu gak tumbuh. Ya, saya melihat orang-orang hidup dalam kenyamanan. Ya hari ini terlalu nyaman, kerjaannya main handphone. Ya makanya banyak hal-hal terjadi. Tingkat perceraian 2022 di Indonesia tembus 500.000 kasus perceraian. Kenapa? Penyebab yang pertama selingkuh, yang kedua ekonomi keluarga. Kenapa terjadi perselingkuhan? Terlalu nyaman, tiap hari kerjaannya main handphone. Makanya ketemu mantan-mantan berkeliaran di dunia maya. Tapi di sini tidak ada. Nggak ada yang ngaku. Bertobat. Lihat. Kenyamanan bikin orang hancur akhirnya.
Tapi ketika ada aniaya, mereka berseru. Roh Kudus memberi mereka kekuatan. Iman kita itu harus diuji. Maaf, kekuatan iman orang yang dipenuhi Roh Kudus itu gak ditentukan dengan rajinnya dia ke gereja saja. Dengan gayanya dia menyanyi, mau lompat-lompat, mau saudara ngapain. Kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, maka engkau tidak tahan dalam pergumulan iman. Amin. Tapi ketika engkau benar-benar kuat dalam iman, maka kematian pun tidak akan membatasi. Coba kita lihat. Ayat yang keempat dikatakan di sana. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Mereka sudah mendengar ini, semua dianiaya. Tapi tidak membuat mereka takut untuk tetap memberitakan Injil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus nggak takut. Bapak Ibu, saya belum bersaksi di sini waktu kita ke Israel kemarin ya. Sudah didoakan lagi sama Pak Konrad. Ya, saya itu mengalami persoalan yang bikin saya berkeringat dan berair mata. Maksudnya saya ini menyinggung supaya Ibu Gembala bawain saya tisu. Terima kasih Bu. Ya, semua sudah diatur sedemikian rupa ya. Kami belajar dari banyak kesalahan grup yang lalu pernah dibawa, jadi kita wanti-wanti sama travelnya. Jangan ada salah, saya nggak mau ada sedikit kesalahan. Siap Bu, travelnya gini, kalau saya yang bawa, tenang Bu Debbie, saya ahli. Sombong semua toh. Saya juga sombong. Akhirnya semua sudah berjalan lancar. Karena kelebihan 5 peserta, ternyata bisnisnya kurang. Suami saya gini, "Say, gimana nih Say? Travelnya kabari bahwa kelas bisnisnya ini kelebihan 5. Balikin aja duitnya." Ya orangnya gak mau lah. Mereka udah bayar dari awal. Ya suruh mereka, mau gak ditukar pakai pesawat lebih awal berangkatnya? Tanya 5 orang. Nggak mau. Kecuali Bu Debbie ikut. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang sama suami saya nggak mau dipisah sama kau dan anak-anak. Itu sudah perjanjian, saya nggak mau dipisah sama grup besar. Kita berangkat semua satu pesawat. Tapi bagaimana saya, aku juga bingung. Ya sudahlah, terpaksa selalu saya harus mengalah. Saya bilang ya sudah, saya berangkat dengan 5 orang ini. Ya udah, dengan marah-marah saya. Sampai udah terakhir lagi mau berangkat, kenapa sih saya disuruh berangkat duluan? Maksudnya kan saya bareng-bareng besok. Ya udah, sudah suami saya bilang, kita hanya berpisah 1 malam. Besok kita akan ketemu lagi. Karena memang kita ini tidak terpisahkan. Ya lalu akhirnya ya sudah saya berangkat tanggal 17. Kita landing, kita dapat 1 malam di Muscat. 1 hari kita bisa city tour di kota Muscat. Kota yang indah, semua serba putih. Besoknya tanggal 18 saya WA suami saya, siap-siap ke bandara berangkat. Siap, semua oke. Jam 1 siang mereka naik pesawat, saya bilang, "Saya beres semua, beres." Tidak seperti yang dulu tuh, enggak, lancar. Puji Tuhan, mantap memang ini turnya. Sudah duduk di pesawat, pesawat sudah menuju ke landasan pacu. Tiba-tiba satu peserta saya dari Surabaya muntah-muntah. Berkeringat dingin, sakit perutnya. Akhirnya karena keadaannya semakin memburuk, dilapor ke pramugari bahwa ada yang sakit. Pramugari lihat keadaannya, waduh mengkhawatirkan. Dia lapor ke pilot. Pilot keluar ngomong, wah ini nggak bisa terbang kita. Ya udah pesawat balik lagi untuk turunin ibu ini. Mau buka pintu ibunya suruh turun. Lalu ditanya sama suaminya, "Ibu, Pak, ibu bisa berangkat atau tidak?" Bapaknya bilang, "Pak, kita ini niat mau berangkat. 3 orang lumayan kan, 150 juta. Masa pulang? Kami niat mau berangkat tapi kasih kami kesempatan Pak. Tunggu istri saya sembuh." Ya udah kita tunggu beberapa saat. Ibunya sementara dipindah di kursi bisnis supaya dia bisa tiduran. Siapa tahu bisa enak. Yang satu mengalah pindah dulu di ekonomi. Pesawat masih hidup, pintu belum dibuka. Tunggu ibu ini sembuh. Lalu pilot datang marah-marah. "Pak, sudah 10 menit lebih. Kita nggak bisa tunggu. Ini pesawat nggak bisa lama-lama. Kami harus segera take off. Ini gimana? Saya buka pintu ibu turun saja supaya yang lain tidak terganggu." Yang lain juga sudah melihat ibu ini dengan, ngapain sih sakit harusnya Itulah manusia kalau nggak ngerti rencana Tuhan ya. Akhirnya suaminya bilang, "Pak, aku bukan Tuhan. Tolong kasih waktu." Akhirnya sampai hampir kira-kira 20 menitan. Balik lagi pilotnya, "Kasih keputusan sekarang ibu turun."
Suaminya ngomong, oke kita turun. Istrinya dibilang, kita turun mah. Ibunya bilang, tiba-tiba penyakitnya diangkat. Hilang entah kemana. Dicari di bawah kursi gak ada. Dan memang istrinya gak pernah sakit begitu, baru kali itu. Lalu dia bilang, Pak aku sembuh, udah gak sakit. Kalau gitu berangkat ya? Iya berangkat. Oke, semua gak jadi sakit, gak jadi buka pintu, pilot oke siap. Waktu pesawat mau mundur lagi, mau ke landasan pacu, tiba-tiba mesin mati. Dicoba starter, gak bisa hidup. Lalu dicoba lama, akhirnya diumumkan. Pesawat mengalami kerusakan error sistem. Coba kalau sudah terbang tadi. 20 menit di atas error sistem. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah melihat begitu baru gini, untung ya ibu tadi sakit, pret. Akhirnya semua, bukan cuma ibu yang disuruh turun, semua penumpang disuruh turun. Karena pesawat gak bisa hidup. Lalu mereka pikir hanya tunggu beberapa jam, sampai malam akhirnya disuruh nginep dulu di hotel di samping bandara. Pesawatnya harus diperbaiki karena sistemnya komputerisasi, ini bukan busi yang rusak. Tapi sistem. Jadi harus orangnya datang dari Muscat, tunggu pesawat berikutnya, dan itu pas lagi lebaran. Jadi mereka nginap, ya tadinya semua tenang dan damai. Seperti 12 pengintai. Akhirnya ada yang begini, mulai siang, Pak Daniel kita berangkat gak? Suami saya menjadi Musa hari itu. Yang menenteramkan seluruh bangsa Israel. Dan saya baru mengerti kenapa Tuhan suruh saya berangkat duluan. Kalau saya ada di situ hari itu, bubar itu grup, gak usah ke tanah perjanjian. Karena saya orangnya gak bisa ditekan saudara. Akhirnya semua bertanya, Pak ini gimana Pak? Kita makan dulu gini. Selesai itu mulailah ada yang bicara-bicara. Nanti kita berangkatnya pakai pesawat yang sama ndak? Ya iyalah mesti, kenapa? Mati konyol kita, berarti kita ini kelinci percobaan. Iya kalau dibenerinnya bener, kalau kagak. Aduh, bangsa Israel 10 pengintai berkata, kita masuk ke negeri itu mati konyol kita. Kenapa? Karena di sana orang-orangnya seperti raksasa dan kita kayak belalang. 1-2 orang mulai mengkamiri seluruh adonan. Yang tadinya yang lain biasa-biasa aja, yang ini jadi takut. Ini belum aniaya loh, belum pedang di depan mata. Baru naik pesawat rusak ini. Tapi memang ya saya mau tanya, kalau bapak ibu di situ kira-kira berangkat enggak? Enggak toh? Ketahuan belum dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya mulai gerusak-gerusuk. Suami saya gini, mulai sore, udah dapat keputusan nanti malam jadi berangkat. Tapi masalahnya ini peserta sebagian enggak mau berangkat. Pakai pesawat yang sama. Saya ditelepon sama peserta, Bu Debi, ibu yakin kalau kita berangkat pakai pesawat yang sama nanti malam, ibu jamin ini pesawat sudah benar? Saya bilang, Bu, saya ini bukan mekaniknya dan saya bukan pilotnya, Bu. Oke, ibu jamin keselamatan seluruh peserta? Apalagi jamin keselamatan Tuhannya Tuhan Yesus, ibu bukan saya, Bu. Terus ibu jangan berpihak sama travel loh, karena gak mau rugi mengkorbankan peserta. Ibu, di situ ada anak saya 3, ada suami saya 1. Kalau itu pesawat jatuh, mereka juga mati semua. Ibu pikir saya juga mau mereka mati? Saya sudah stres Bapak Ibu. Saya itu di sana nangis terus, bayangkan saya masuk hotel di Aman, langsung tersungkur di tempat tidur, teriak saya sampai itu petugas hotel yang bawa koper lihat saya, what's wrong? Sampai teman-teman saya ada Bu Yuli di sini, ini dia bingung Bu, dipikir kita berantem. Saya nangis teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya itu salah apa Tuhan? Saya dosa apa Tuhan? 100 orang gak bisa berangkat di Jakarta. Ada teman saya lagi di situ yang sama-sama kita, Bu Debi. Saya yang dulu pernah ikut travel, saya sudah bayar, ditipu uang saya dimakan, saya gak jadi berangkat. Sekarang Bu, kita sudah di pintu gerbang loh Bu. Kalau yang lain gak jadi berangkat, berarti saya gak bisa masuk juga. Enggak Bu. Berarti Tuhan belum izinkan kau masuk.
Sedih tapi lucu Bapak Ibu. Akhirnya saya didesak peserta. Ibu bikin pengumuman di grup. Kalau kita berangkat dengan pesawat yang sama, grup ini tidak jadi berangkat. Aduh, saya bingung. Ya bagaimana ini Tuhan. Lalu anak saya kirim foto lagi, dia nangis lagi. Mam, bagaimana mam, kita berangkat apa enggak? Ya kita juga takut kalau pesawatnya sama. Saya nggak tahu, mungkin juga mereka dengar dari orang. Akhirnya saya bikin pengumuman di grup. Saya bilang saya berpihak kepada peserta. Kalau dengan pesawat yang sama berangkat, tidak usah berangkat demi keselamatan seluruh peserta. Begitu masuk di grup, suami saya telepon saya, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Aku lagi menguatkan hati mereka di sini. Aduh, kurang kompak nih suami istri ya. Hamba Tuhan juga, walaupun hamba Tuhan kalau ditekan bisa berubah, bisa berbeda pemikiran loh Bapak Ibu. Akhirnya suami saya gini, mending kamu bikin video singkat, kuatin hati mereka. Ini aku hampir berhasil membujuk beberapa orang. Lalu akhirnya saya bilang, saya nggak mau, udah aku pasrah aja deh, apa yang Tuhan mau buat biar Tuhan yang buat. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh menyuruh saya bikin video 1 menit, ngomong sesuatu. Akhirnya saya bikin video sambil menangis. Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu di sini. Ya, ingat satu pesan saya, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, kepleset di bandara juga mati. Lalu udah saya kirim aja. Ternyata beberapa orang sudah menjadi kuat. Yang bapak ibu yang istrinya sakit itu datang ke bandara, kan udah diangkat pakai bus. Salaman sama suami saya, Pak Daniel. Selamat jalan ya Pak, kami sekeluarga tidak jadi berangkat. Lah, ibu sama bapak ibu kan tadi yang sakit. Kenapa ibu enggak berangkat Bu? Tuhan sudah berperkara loh. Kalau kita mau jatuh dari tadi udah jatuh kita, ibu enggak sakit. Enggak Pak, kami putuskan enggak berangkat. Saya kesini cuma mau ambil bagasi. Suami saya bilang, saya mau berdoa buat Bapak. Ya boleh enggak? Izinkan saya berdoa. Iya Pak, suami saya berdoa. Waktu suami saya berdoa, Bapak itu bilang ke saya rasa Bu, ada sesuatu yang dicabut dari kepala saya. Roh ketakutan itu loh. Lalu dia langsung ngomong sama suami saya, Pak, kami berangkat satu keluarga Pak. Saya enggak tahu waktu itu suami saya berdoa seperti apa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sedang ketakutan, minta didoakan sama dia. Apalagi yang mau mendekati jatuh tempo. Itu ketakutannya lebih horor sih. Ada bapak-bapak yang ngomong ke anaknya, nak menurutmu papa mama berangkat enggak? Anaknya bilang, Pak berangkat. Kalau sudah niat papa mama pasti disertai Tuhan. Lalu dia bilang gini, iya tapi kalau terjadi apa-apa sama papa mama, pesawat ini kenapa-kenapa, kamu jangan salahin Tuhan. Pokoknya tetap melayani Tuhan. Papa mama berpesan, nomor PIN ATM-nya papa sekian sekian sekian. Saya tanya, jadi sekarang sudah dirubah Pak? Sudah, kan gak jadi jatuh. Nggak jadi jatuh. Makanya Bapak Ibu saya berkali-kali bilang suami istri jangan tutupi PIN ATM-mu. Kalau ada apa-apa susah loh. Lalu ya istri-istri itu banyak yang ikut nggak bawa suami. Puji Tuhan sih ibu-ibu semua lapor ke saya didukung sama suami saya Bu. Berangkat saja berangkat. Suami-suami itu semua mendukung istrinya loh, nggak ada yang keberatan. Nggak tahu itu karena iman atau apa ya. Tapi saya yakin sih karena iman ya. Kayaknya semangat sekali suruh istrinya pergi aja. Ya, itu karena suaminya beriman, amin. Jangan negatif thinking. Lalu ada bapak-bapak yang di pesawat cerita sama saya gini, Bu, saya waktu pesawatnya diuji coba, akhirnya kan naik semua. Naik semua ke pesawat, tapi pesawatnya diuji coba, di starter dimatiin. Jadi dia suruh gini, aduh. Semua tegang, tapi saya acung jempol itu. Jadi 6 orang yang pulang Bapak Ibu, akhirnya 6 orang memilih untuk tidak berangkat. Tapi yang lainnya semua naik ke pesawat dengan siap mati. Jadi yang lain tuh puji Tuhan saya melihat, waduh imannya mereka tuh dahsyat. Mereka naik dengan siap mati. Dan itu Bapak cerita saya Bu, waktu diuji coba, saya tuh lihat-lihat jendela yang terbuka Bu. Saya mau lompat Bu.
Itu kalau ada jendela terbuka, saya mau lompat, saya nggak peduli apapun yang terjadi, saya sudah mau lompat itu, saya ketakutan. Saya ini takut naik pesawat, kok yo baru sekali dapat lagi pesawat rusak. Saya bilang apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Lalu istrinya bilang begini sama suaminya, Pak, inilah waktu yang tepat kalau kamu mau membereskan dosa. Jadi kata istrinya, kalau kamu mau pengakuan sekarang, ini waktu yang tepat. Kalau memang kamu mau pengakuan dosa sama saya, suaminya diam 1000 bahasa. Saya tanya, jadi Bapak sudah pengakuan dosa sama Ibu? Untung belum, Bu. Kalau sudah, Bu, saya mati beneran hari ini. Bukan karena jatuh dari pesawat, saya disalib istri saya. Berarti Bapak banyak dosa. Biar itu urusan saya dengan Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya mereka terbang loh, puji Tuhan. Tapi waktu mereka terbang, saya di sana ndak bisa tidur. Saya nyanyi penyembahan nangis terus sampai Bu Yuli itu gini, Bu Debbie, ndak usah nyanyi lagu sedih-sedih terus, Ibu jadi nangis terus itu loh. Coba nyanyi lagu yang gembira-gembira. Ya ndak bisa tuh Bu. Saya ini seperti ketakutan 100 lebih orang itu ditaruh di kepala saya. Terlebih ketakutan anak-anak saya. Saya itu tahu loh, anak-anak saya itu pasti ketakutan. Sampai anak saya itu yang gede saya tanya, Ji, kamu waktu itu gimana? Udah siap mati? Ya udah lama, mau apa? Aku pikir-pikir nih aku ndak ikut, orang papi berangkat, Karen dia berangkat, nih mereka mati, yo masa aku sendiri di Jakarta. Terus dia bilang, aku udah minta ampun dosa, udah sempet mau WA teman-teman minta maaf. Cuma nggak jadi, cuma aku pikir gini, Tuhan masa aku mati jenazahku ndak ditemukan. Tuh anak saya loh. Dia bilang, saya selama ini kalau naik pesawat sama Mami, jengkel. Mami itu kalau di pesawat nyanyi. Apalagi kalau ada badai, ada goncangan. Saya kan selalu nyanyi. Dia bilang, tapi Mam kali itu akhirnya aku naik pesawat nyanyi kenceng-kenceng. Nah baru rasa kau kan. Jadi ketakutan mereka itu seperti pindah sama saya. Saya semalaman nangis gak bisa tidur. Waktu suami saya bilang, saya sudah mau take off, doakan ya. Dia kirim foto berdoa sama anak saya gandengan tangan. Saya simpan fotonya, jangan-jangan ini jadi foto terakhir. Ada suara yang ngomong di hati saya begini, kalau suamimu mati, anak-anakmu 3 mati, apakah engkau mau tetap melayani Tuhan? Saya bilang, iya Tuhan. Paling aku pergi ke Semarang di sekolah Alkitabku, aku bertapa di sana. Aku tetap melayani Tuhan sambil bercucuran air mata. Tiba-tiba tengah malam itu saya bangun saudara jam 2. Saya masuk ke kamar mandi. Saya tidak berani buka HP. Saya tidak berani buka Instagram. Sosial media gak berani. Saya takut tulisannya begini. Pesawat dengan tujuan Muscat hilang kontak. Aduh saya takut. Jadi saya gak berani buka IG. Saya gak berani bayangkan tuh ketakutan ya. Tiba-tiba saya dengar suara Roh Kudus berbisik di hati saya yang bikin saya akhirnya bersuka cita. Ya Tuhan tuh ngomong begini, ndak usah takut. Aku sedang melatih iman mereka. Wow, langsung saya bersuka cita. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Itu kan berarti termasuk iman anak-anakku sedang dilatih oleh Tuhan. Dan mereka harus melalui latihan iman. Mereka tuh naik pesawat udah siap mati, berarti lulus semua kan? Saudara, tidak ada pergumulan yang lebih berat selain kematian di depan mata. Apa yang berhubungan malam ini yang kita baca, ketika rasul-rasul mendengar semua sudah dianiaya, Stefanus dibunuh, dirajam, dikuburkan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri untuk apa? Memberitakan Injil, tidak takut mati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mundur satu langkah pun, amin. Itulah perlunya kita punya Roh Kudus supaya memberikan engkau kekuatan. Hari ini aniaya apa yang sedang engkau alami? Kalau cuma difitnah orang, dijelekin orang, itu terlalu gak ada ujung kukunya. Dengan penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pada awal mula-mula. Tapi Roh Kudus memberikan engkau kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan imanmu, amin. Jadi kalau cuma masalah-masalah biasa, aduh itu belum soal mati. Orang kalau cuma masalah keuangan masih tetap hidup kan. Tapi kalau sudah mati di depan mata,
Itu di situ imanmu diuji. Kita cepat saja karena masih ada 300 ayat yang harus kita baca. Ayat yang kelima berkata, dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ya, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Mereka menerima itu. Ayat yang ke-7 berkata begini Bapak Ibu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh, orang yang timpang disembuhkan. Jadi perhatikan baik-baik. Banyak orang ternyata hidup sih. Tapi roh jahat yang mengendalikan dia. Tapi ketika ada Roh Kudus, roh-roh itu bisa dilepaskan. Amin. Makanya kita perlu Roh Kudus. Mungkin suamimu hari ini hidup, tapi ada roh jahat di dalam dirinya. Yang mengendalikan dia terus berbuat dosa. Ini suara apa? Pesawat landing di atas. Semua tegang, baru dengar suara begini sudah. Belum kiamat, belum. Siap-siap aja ya. Dan dikatakan di sana banyak orang lumpuh sembuh, orang timpang sembuh. Yang kerasukan roh jahat dilepaskan. Dan ayat yang ke-8 berkata begini saudara. Di situ ya ada seorang, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya waktu mereka mengalami Roh Kudus ada sukacita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya bersukacita, amin. Nggak marah-marah, nggak tertekan, mukanya penuh senyuman. Coba semua tersenyum. Nah itu ada Roh Kudus. Kalau marah-marah, roh kuda liar. Ayat 9. Ayat 9 berkata apa di sana? Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia adalah orang yang sangat penting. Orang penuh sihir ini sombong karena dia dianggap punya kuasa. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 berkata, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bayangkan padahal tukang sihir. Lalu ayat yang ke-11 berkata, dibalikan oleh Roh Kudus dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat yang ke-12 berkata begini Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tadinya mengikuti setan dianggap berkuasa. Waktu Roh Kudus turun lewat pemberitaan Filipus, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Orang kalau belum punya Roh Kudus dia nggak bisa bedakan mana kuasa Tuhan, mana kuasa setan. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 berkata yang terakhir di sana dikatakan begini. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada satu kuasa setan yang lebih berkuasa. Saya ingat dulu ada seorang bapak, istrinya itu pemain musik, imam musik, boleh siap-siap. Istrinya itu pernah ngomong ke saya gini, Bu, coba deh sini masuk ke kamar saya. Saya diajak masuk ke kamarnya dia. Bu, suami saya itu sering santet orang. Ibu lihat sini, saya masuk ke ruangannya yang gelap. Di situ ada bentuk orang, dia bikin dari paku-paku kecil, bentuk orang, kepala, mata, hidung, mulut, ya. Lalu dia bilang gini, ini tempat suami saya bersemedi. Nanti kalau dia lagi mau santet orang, dia kasih hidup nyala lilin, lalu dia tinggal tusuk pakai paku di mata, di kepala, di mulut yang dia mau. Ya, orang itu bisa jadi gila. Saya bilang, oh iya ibu doa aja terus buat suami ibu. Satu saat bapaknya itu memang gak senang sama saya, mungkin karena rohnya beda ya. Lalu satu kali dia marah sama saya, dia bilang gini, lihat kamu ya, saya santet dalam waktu 3 hari kamu jadi gila. Waduh, waktu dia bilang itu saya takut. Kenapa? Karena saya memang pernah masuk di kamarnya itu yang tempat santet-santet orang. Jadi saya takut. Aduh, saya pulang, saya berdoa, Tuhan, saya takut Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu Roh Kudus memberi saya sebuah pernyataan. Roh Kudus ngomong gini, nggak usah takut. Kamu ambil doa puasa 3 hari, berperang.
Aku akan membalikan semua panah-panah api yang dipanahkan kepadamu. Saya bilang gak usah dibalikin, ampuni aja dia. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Bener-bener doa puasa full. Cuma 1 hari saya minum air 1 gelas. Ya, yang mau diet boleh coba turun langsung 5 kilo. Saya doa puasa, saya perangi roh itu, roh santet, roh maut. Saya sebut namanya dia, Tuhan jamah orang ini. Buktikan kuasa-Mu Roh Kudus lebih kuat daripada kuasa dia. Hari pertama belum terjadi apa-apa. Hari kedua Bapak itu kerasukan di depan mata saya. Kerasukan sampai akhirnya kita berdoa. Hari ketiga dia panggil saya. Dia bilang gini, saya akui imanmu. Saya coba masuk dengan ilmu. Ilmu itu berbalik menyerang saya. Lalu saya bilang sama dia, Pak, jangan pernah engkau mengandalkan kuasa lain selain kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, itu nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu roh yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, biar hari ini kita mau bilang, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Kita buka hati untuk jamahan Tuhan. Biar hari ini kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa, tapi kita menjadi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari bangkit berdiri bersama, kita naik.